Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Labrani Asmi dengan NIM 12280303194, jurusan Sosiologi kelas S semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi publik. Administrasi publik adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan organisasi publik atau pemerintahan dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Ada beberapa tokoh peletak dasar ilmu administrasi publik, di antaranya Woodrow Wilson, Luther Gulick, Max Weber, Frederick Wirt Taylor, dan Mary Parker Follett. Ilmu administrasi publik ini penting untuk kita pelajari dalam kehidupan, karena administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan organisasi publik. Lalu, ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu politik. Hubungan antara ilmu administrasi dengan ilmu politik terletak pada pengelolaan negara atau pemerintahan, di mana pengambilan kebijakan dan keputusan politik juga menjadi bagian dari tugas seorang administrator. Yang kedua, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi. Ilmu administrasi dan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat, karena keduanya membahas mengenai pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam organisasi. Selanjutnya, hubungan ilmu administrasi dengan psikologi dan psikologi sosial. Ilmu administrasi memiliki hubungan erat dengan psikologi. Psikologi sangat diperlukan dalam penelitian administrasi publik karena dapat menjelaskan seluruh tingkah laku dan sikap seseorang. Selanjutnya, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sosiologi. Ilmu administrasi dan ilmu sosiologi memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya membahas mengenai struktur organisasi dan interaksi antara individu dalam suatu organisasi. Selanjutnya, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu antropologi. Ilmu administrasi memiliki hubungan dengan ilmu antropologi karena antropologi mempelajari tentang budaya, maka dapat ditarik kesimpulan jika dikaitkan dengan administrasi, yaitu bagaimana sebuah implementasi dari ilmu administrasi beradaptasi dengan keadaan kebudayaan sekitar. Selanjutnya, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu hukum. Ilmu administrasi juga memiliki keterkaitan dengan ilmu hukum, karena administrasi publik dan swasta diatur oleh berbagai peraturan hukum dan regulasi. Selanjutnya, ada dimensi-dimensi ilmu administrasi. Yang pertama, organisasi. Organisasi adalah wadah atau sarana untuk kegiatan orang-orang yang bekerja sama demi mencapai suatu tujuan. Proses pelaksanaan organisasi ada proses pemikiran, proses pengendalian sumber, dan proses pelaksanaan. Yang kedua, ada manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Kaitan organisasi dan manajemen yaitu administrasi merupakan prosesnya, organisasi merupakan wadahnya, dan manajemen merupakan pelaksanaannya. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang memengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu jujur, tegas, cerdik, percaya diri, berwawasan luas, adil, kreatif, bertanggung jawab, bijaksana, dan komunikatif. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Menurut Bowo, pengambilan keputusan adalah proses menemukan satu pilihan dari beragamnya alternatif pilihan terbaik yang dilakukan secara rasional. Model pengambilan keputusan ada model tingkah laku, model informasi, dan model normatif. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi menempati proses sentral dalam organisasi. Di dalam proses organisasi yang penting adalah kemampuan manajer dalam berkomunikasi. Unsur komunikasi ada sender, message, channel, receivers, feedback, two-way communication, dan noise. Selanjutnya, ada perbedaan administrasi publik dengan administrasi private. Nah, administrasi publik itu sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan organisasi publik atau pemerintahan dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Sedangkan administrasi private adalah seluruh proses kegiatan administrasi yang dilakukan oleh organisasi atau perseorangan sebagai pihak swasta dengan tujuan untuk mencapai keuntungan material.
Perbedaan antara administrasi publik dan privat bisa dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi tujuan. Dari segi tujuan, administrasi publik meningkatkan kesejahteraan publik atau masyarakat dalam suatu daerah. Administrasi privat mengusahakan kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dari segi motif. Administrasi publik memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, dan sedangkan administrasi privat mencari keuntungan yang wajar atas model yang lebih ditanamkan. Selanjutnya, dari segi pelayanan. Administrasi publik pelayanan yang sama kepada seluruh warga masyarakat, sedangkan administrasi privat bisa berbeda kepada setiap pelanggan. Selanjutnya, dari segi wilayah yurisdiksi. Administrasi publik dalam batas wilayah negara atau daerah yang telah ditentukan, sedangkan administrasi privat tidak mempunyai wilayah kekuasaan. Selanjutnya, dari segi kekuasaan. Administrasi publik kekuasaan dari rakyat, dan administrasi privat pemilik modal yang berdaulat. Selanjutnya, dari segi orientasi kebijakan. Pada administrasi publik berorientasi pada peningkatan partisipasi semua golongan masyarakat, sedangkan pada administrasi privat berorientasi untuk mengarahkan masyarakat agar tertarik pada usahanya. Selanjutnya, dari segi modal. Administrasi publik sangat ketat sebab diatur oleh serangkaian peraturan, sedangkan administrasi privat lebih fleksibel sebab menyesuaikan diri dengan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dari segi proses dan cara kerja. Administrasi publik lebih mengutamakan prosedur, sedangkan administrasi privat lebih mudah disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dari segi kepegawaian. Administrasi publik disebut sebagai pegawai negeri yang sistem penerimaan pengangkatan, sedangkan administrasi privat disebut karyawan atau karyawati. Dan yang terakhir, dari segi otoritas. Administrasi publik dapat mengatur semua orang yang ada dalam wilayah kekuasaan daerah, sedangkan administrasi privat hanya dapat mengatur orang-orang yang menjadi anggota organisasi atau perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.